Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulahu nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji milik Allah, zat yang telah menciptakan makhluk dengan segala kesempurnaan yang ada di dalamnya, zat yang telah menjamin rizki setiap makhluk yang diciptanya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kepada kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa di sisi Allah orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Kategori orang mulia adalah ada dua, ada orang yang mulia dan ada orang yang dimuliakan. Orang yang mulia adalah orang yang Allah muliakan karena ketakwaannya, dan ada orang yang dimuliakan, yaitu orang yang secara status sosial dimuliakan oleh banyak orang, baik lewat jabatannya, baik lewat harta bendanya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada suatu cerita bahwa di daerah Qoron, Yaman, terlahir seorang laki-laki yang bernama Uwais. Karena beliau lahir di Qoron, maka dinamakan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup dalam kemiskinan. Ia adalah seorang anak dari ibu yang sudah menjanda, dan ibunya ini adalah ibu yang banyak sakit-sakitan. Hadirin para pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya bahwa Uwais ini adalah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu heran para sahabat, apa yang menjadikannya dia mulia ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan bahwa dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Ibunya yang sakit, Uwais urus dengan baik. Bahkan dimuliakan, ada makanan sedikit pun beliau siapkan untuk ibunya terlebih dahulu. Meskipun Rasulullah SAW dengan Uwais belum pernah ketemu. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, jika kamu bertemu Uwais, maka mintalah doa dari Uwais. Uwais adalah orang yang mulia, orang yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Uwais tahu kabar Rasulullah SAW di Madinah, dan Uwais suatu ketika meminta izin kepada ibunya untuk pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarak dari Qoron Yaman ke Madinah adalah 400 km. Ibunya memberikan izin kepada Uwais untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Ibu Uwais berpesan kepada Uwais, ya Uwais, jika kamu sudah bertemu dengan Rasulullah, maka segeralah pulang kembali ke Yaman. Dan Uwais mengiyakan. Berjalanlah Uwais dari Yaman menuju ke Madinah dengan perjalanan 400 km. Uwais menempuh jarak yang begitu jauh. Ketika sampai di Madinah, mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW dan bertemu dengan istri Rasulullah SAW, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bertanya Uwais, kemanakah Rasulullah?
Atau di manakah Rasulullah sekarang berada? Kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sedang dalam berperang. Setelah itu Uwais langsung pulang kembali ke Qaran, Yaman. Karena ingat pesan ibunya bahwa dia tidak boleh lama setelah berjumpa dengan Rasulullah. Meskipun tidak berjumpa dengan Rasulullah, Uwais tetap langsung pulang kembali karena ingat pesan ibundanya. Jangan lama-lama ketika kamu sudah menemui Rasul di Madinah. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sayaqdamu alaikum rajulun yuqalu lahu Uwais kana bihi bayadun fada'allahu lahu fa'adhabahu Allah famalaqiyahu minkum famuruhu falyastaghfir lahu. Kelak akan datang seorang laki-laki yang bernama Uwais yang memiliki belang putih. Ia berdoa agar Allah menghilangkan belang itu. Maka Allah menghilangkannya kecuali di lengannya. Barang siapa di antara kalian bertemu dengan Uwais, maka temuilah dia dan mintakan padanya untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang Uwais oleh Allah diberikan suatu penyakit, bukan hanya belang, tapi suatu ketika Uwais dalam keadaan berpenyakit kusta, tapi Allah sembuhkan. Karena apa? Karena baktinya dia Uwais pada ibundanya, yang begitu menyayangi ibundanya, maka Allah memuliakan. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Uwais tidak terkenal di dunia, tapi Uwais terkenal di akhirat. Takwanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasul membuatkannya ia menjadi seorang yang mulia. Pesan yang disampaikan Rasul ketika nanti bertemu Uwais, segeralah kalian meminta doa daripada Uwais. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu an dan Umar bin Khattab datang kepada Uwais melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar bertemu dengan Uwais, lalu menyampaikan pesan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Uwais, inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amarona an nas'aluka an tastaghfiruk lana. Hai Uwais, sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada kami, yaitu kepada Ali bin Abi Thalib dan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, agar engkau memintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kami. Lalu Uwais terdiam. Kata Uwais, ya Sayyidina Umar, ya Sayyidina Ali, mungkin engkau salah orang, karena aku bukan siapa-siapa. Engkau adalah sahabat Nabi, pernah bertemu dengan Nabi. Saya tidak pernah bertemu dengan Nabi. Kata Uwais, saya orang biasa, orang miskin. Bahkan suatu ketika saya akan diberi baju oleh sahabat saya tidak mau, karena saya takut disangka sebagai orang yang telah mencuri. Sudah biasa ya Sayyidina Umar, ya Sayyidina Ali, bahwa orang miskin itu selalu dianiaya. Meskipun tidak melakukan kejelekan, selalu dituduh dalam kejelekan. Kata Sayyidina Ali dan kata Sayyidina Umar, ya Uwais, engkau adalah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah, engkaulah orangnya. Dari mana kalian tahu bahwa saya itu adalah Uwais yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dari belang yang ada di dirimu, dari belang yang ada di tanganmu, kata Sayyidina Umar dan kata Sayyidina Ali. Begitu lama negosiasi antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali dengan Uwais untuk memintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Lalu Uwais memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampunkannya dosa Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari kisah tersebut maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketika kita memandang seseorang, janganlah kita memandang orang tersebut dari zahirnya, karena belum tentu zahir itu membuktikan keaslian. Buktinya Uwais orang yang biasa saja, bahkan di kalangan manusia dia direndahkan, tapi di hadapan Allah dan Rasulnya dia adalah orang yang mulia. Bahkan
sekelas Sayyidina Umar dan sekelas Sayyidina Ali pun minta doa dari Uwais. Dari mana dia dapat keramat? Dari mana dia dapat kemuliaan tersebut? Karena beliau Uwais memuliakan ibundanya. Hadirin para pencinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi kita yang masih ada orang tua, terutama ibu, muliakanlah hidupnya, maka kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita punya sedikit rizki, berilah orang tua kita, berilah ibu kita dengan rizki tersebut. Sesiapa yang memberikan rizki atau memberikan makan kepada ibunya seperti raja, maka dia anak akan dijadikan oleh Allah rizkinya seperti raja. Begitu mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang memuliakan ibunya. Dan jangan tertipu dan terperdaya bahwa ketika ada orang yang mulia dengan jabatan, ada orang yang mulia dengan kekayaan, belum tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dan Rasul pun mencintainya. Kemuliaan datangnya dari Allah, bukan hak paten daripada kita. Yang pertama, mari kita muliakan orang tua, terutama ibu. Yang kedua, jangan salah melihat zahir manusia bahwa Uwais Al-Qarni tidak terkenal di dunia, tapi di akhirat terkenal. Sekelas Sayyidina Umar, sekelas Sayyidina Ali pun meminta doa kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan Al-Fakir pribadi bisa menjalankan apa yang Uwais lakukan. Dan bagi hadirin para pencinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ibunda kita sudah tiada, apa yang harus kita lakukan? Memberikan kebaikan-kebaikan, hidup kita jadikan hidup yang baik, dan ketika kita ada rizki, sodakohkan dari rizki kita atas nama ibunda kita. Insya Allah rizki yang kita sodakohkan atas nama ibunda kita sampai ke alam barzahnya, insya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.